Terima kasih kepada Anda yang sudah bantu support channel Cerita Donggua Novel, atau CDN. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, mohon bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share ke seluruh penjuru semesta. Oke, siapkan headset, mari kita kancut ceritanya. Bab 137 CDN. Raja Naga mengumpulkan magang. Di bawah peran bidang bawaan, Long Ling tiba-tiba sadar, dia jelas merasa bahwa inderanya dalam bidang penuh warna ini telah berlipat kali, dan unsur-unsur es mengalir ke tubuhnya tanpa henti. Sangat nyaman tak terkatakan. Baginya, dunia bawaan hanya didengar, dan ini adalah pertama kalinya ia sangat merasakan misteri dunia bawaan. Nian Bing, kamu datang kepadaku. Suara dingin itu membuat hati Nian Bing bergerak. Dia langsung ingat siapa orang itu dan menoleh ke Long Ling untuk berbisik, tunggu aku di kamar, jangan keluar. Semuanya punya aku. Ambil kembali bidang bawaan dan dorong keluar pintu. Seperti yang dia harapkan, seorang wanita berdiri tinggi-tinggi di tengah halaman. Jubah sihir putih salju dan kerudung putih topeng, ditambah napas dingin yang luar biasa, membaca es secara alami. Lawannya yang menang dalam kontes penyihir baru, dan juga murid yang bangga dari musuh-musuhnya. Melihat Qian Huan Bingyun, Nian Bing tidak bisa membantu tetapi memiliki keinginan impulsif untuk tertawa. Keindahan yang diproklamirkan dari Bing Qingji benar-benar mengenai tangan cakar naga cakar susu dalam permainan hari itu. Sangat konyol untuk memikirkannya. Sangat cepat menemukannya. Nona Bingyun, bukankah tuanmu ikut bersamamu? Nian Bing memandang Bingyun dengan tenang. Setelah lebih dari 2 bulan berlalu, ia tidak lagi dalam permainan. Alam Dewi Es Bingyun tidak lagi bisa menimbulkan ancaman baginya. Bingyun memandangi tampang Nian Bing yang tampaknya tidak tersenyum, dan kemarahan di lubuk hatinya telah meningkat ke puncaknya. Tangkapan terakhir Nian Bing selama pertandingan itu memalukan baginya. Bingyun membencinya begitu banyak, dia selalu ingin menemukan Ning Bing untuk membalas dendam namun, sebelum menunggunya menemukan Nian Bing diam-diam meninggalkan kota Dutian. Bingyun kembali sepanjang jalan untuk menemukan jejak Nian Bing tetapi tidak dapat menemukannya, tetapi tidak punya pilihan selain kembali ke Menara Ice God. Dewi Es dan Salju sedang menjalani latihan retret dan Bingyun ingin mundur untuk jangka waktu tertentu. Tetapi penampilan buruk Ning Bing sering diingat dalam benaknya bahwa hati yang bersih dan asli tidak bisa tenang, jadi retret tidak akan diketahui. Baru kemarin, dia dengan jelas merasakan energi besar yang dihasilkan oleh ledakan serentak dari 7 seri sihir. Meskipun jaraknya jauh, latihan kultivasinya dan penerapan medan bawaan masih dapat dengan jelas merasakan arah ledakan energi. Jadi, dia melakukan perjalanan malam dan datang berdasarkan sihir badai salju. Setelah tiba di Snow City, dia secara alami langsung pergi ke Ice Moon Empire Magician Union. Apakah pantas bagi tuanku untuk berurusan dengan penjahat sepertimu? Lapisan napas seperti es terus-menerus muncul dari sekitar tubuh Bingyun. Nian Bing sedikit tersenyum dan berkata, tapi, jangan lupa ini adalah serikat penyihir kekaisaran Ice Moon, bukan menara Ice God Anda. Ketika Anda tiba di situ peluang apa yang menurut Anda dapat Anda miliki? Bingyun mendengus tak acuh dan berkata, jika kamu masih laki-laki, kamu akan bertarung denganku dengan adil dan tidak pernah mati. Nian Bing tertawa dan berkata, saya adalah seorang lelaki, saya khawatir Anda harus berada di tempat tidur untuk mengetahuinya. Kamu bajingan. Awan es meledak seperti ember yang menyala, dan bidang Dewi Es meledak dalam sekejap. Lapisan es telah berkumpul di sekitar tubuh dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, Nian Bing jelas merasa bahwa meskipun dunia Ice dan Snow Goddess menyelimuti dirinya sendiri, Qian Yun Bingyun terbang ke langit, tampaknya takut akan susunan tidur sihir abadi. Tousan Fantasy Ice Cloud, kau juga meremehkanku untuk membaca es. Setelah mati dengan ketujuh Raja Naga, apa kau pikir kau masih bisa menjadi lawanku? Alam Tianyan pecah pada saat yang sama dengan alam Dewi Es. Han Bing menemui alam 7 seri dan langsung hancur. Kekuatan serangan tambahan dari alam Dewi Es dan Salju tidak dapat menimbulkan ancaman pada Nian Bing. Melalui perasaan Tianyan, Nian Bing secara akurat ditemukan.
Lokasi Qianhuan Bingyun, cahaya bersinar di matanya, dan boneka angin dan bayangan keluar, dan pergi melalui bidang Dewi Es dan salju ke udara. Setelah berkelahi dengan Long Zi kemarin, Nian Bing menemukan bahwa setelah boneka Feng Yingnya menyerap kekuatan sihir angin Long Zi, energi yang diserap segera menghilang. Dan tidak selalu mempertahankan penyerapan energi seperti wayang kulit. Intensitas. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ao Tian Dao bangkit dengan pelangi biru yang menyilaukan, dan bergegas melintasi bidang Dewi Es ke awan es dalam sekejap mata di bawah peningkatan bidang mata langit. Tianyan Point adalah musuh bebuyutan psikedelik, meskipun tubuh Bingyun tersembunyi di balik es dan salju yang luas, namun tidak dapat lepas dari pelacakan Tianyan Point. Dengan nyanyian mantra yang terus-menerus, Bingyun merilis bola es dua warna untuk mencoba melawan boneka bayangan angin, tetapi Nian Bing, 7 boneka bayangan yang dibentuk berdasarkan udara bawaan, memiliki cukup banyak bahkan di luar bidang mata surgawi. Karena kekuatan sihir tingkat 7, belum lagi, itu juga memegang Ao Tian Dao di tangannya. King Hongguan mengatakan bahwa dalam suara gesekan yang keras, bola beku dua warna dibagi menjadi 2, dan cahaya biru bersinar, langsung mengikuti tubuh Bingyun. Hati Bingyun terguncang, tongkat sihir di tangannya bergetar berirama, lingkaran udara biru es mengalir keluar, menghalangi kemajuan boneka Feng Ying, dan alam Dewi Es dipulihkan lagi dan lagi. Yang hanya membuat Feng Ying Puppet berkendara kembali ke tanah. Kecemerlangan warna-warni berputar di sekitar tubuh Nian Bing, dan 7 boneka bayangan mengelilingi tubuhnya. Melalui bidang surga dan mata, ia membantu boneka Feng Ying untuk menambah energi yang dikonsumsi. Alam bawaan. Bingyun memandang Nian Bing dengan heran di bawah. Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, "Kenapa? Bisakah kamu memiliki dunia bawaan?" Pertempuran mereka telah menarik perhatian para penyihir di Serikat. Sejumlah besar penyihir datang dari segala arah. Bingyun menatap Bing dengan pahit, "Baiklah, tunggu, hal-hal di antara kita belum selesai." Setelah itu, dia tiba-tiba menuju ke kejauhan di bawah percepatan badai salju yang mendadak. Nian Bing berkata dengan dingin, "Tentu saja itu belum berakhir. Nona Bingyun, saya pikir kita akan segera bertemu lagi." Dia tidak mengejar, karena sekarang bukan saatnya untuk menemukan menara Dewa Es dalam kesulitan. Penampilan Qianhuan Bingyun memberinya ide yang berani. Tentu saja, ide ini butuh waktu untuk disadari. 7 boneka bayangan menghilang bersamaan dengan 7 bilah sihir. Long Zi terbang pergi. "Nian Bing, dengan siapa kamu bertarung barusan?" Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, "Alam adalah orang yang paling kamu benci. Bing Sen Tower telah memperhatikanku, guru. Aku akan meninggalkan kota Bingsue besok pagi, jangan lupa taruhan kita." Long Zi terkejut di dalam hatinya, siapa menara Dewa Es? Nian Bing mengangguk dan berkata, "Itu melawanku. Itu adalah 1000 fantasi Ice Cloud yang aku kalah dalam game ini. Yang mengejutkanku adalah aku tahu aku punya batu Dewi Es di tanganku." Muncul. Mungkinkah batu Dewi Es tidak lagi penting bagi mereka? Nian Bing tidak takut dengan penampilan Dewi Salju dan Es. Meskipun kekuatannya saat ini tidak cukup, ada Raja Naga Api Galamandis di kota Es. Dewi pengorbanan es dan salju tidak akan jauh lebih kuat dari Galamandis, bahkan jika dia benar-benar datang, dia tidak takut membaca es. Long Ling keluar dari ruangan tanpa bertanya apa-apa, hanya meringkuk dengan lembut di samping Nian Bing. King Feng Zai. Sueji memandangi para Galamandi yang dibawa oleh Sueji dan berkata dengan marah, "Ayah, apakah Anda benar? Biarkan dia mengajari saya seni bela diri." Sueji tahu bahwa putrinya akan bereaksi seperti itu, tersenyum sedikit, dan berkata, "Apa yang salah dengan ini? Di dunia ini, pada awalnya adalah pria yang kuat. Kekuatan Anda saat ini hanya memasuki bidang pendekar pedang, Tuan Long. Anda juga telah melihat kemampuannya, dan dengan bimbingannya, kekuatan Anda akan meningkat lebih cepat." Petik 2. Sue Jing mendengus acuh dan berkata, "Tidak mungkin bagiku untuk belajar seni bela diri dari penjahat jahat seperti itu. Apa yang dia mampu? Dia hanya akan melakukan hal-hal seperti ayam dan anjing." Galamandis tidak mengatakan apa-apa, hanya memandang Sue Jing dengan tenang, membuat hati Sue Jing sedikit tidak nyaman.
Sue Jidao, setiap orang memiliki kelebihannya sendiri. Anda dapat yakin bahwa Tuan Long diperkenalkan oleh Ning Bing, ia hanya mengajarkan Anda seni bela diri. Tidak masalah jika Anda ingin belajar darinya, selama Anda bisa mengalahkannya. Sebelum Galamandis datang ke sini, ia telah berpikir dengan hati-hati tentang cara membaca Bing. Dan harus mengevaluasi kembali Galamander. Sue Jing mencibir, itu bagus. Jika kamu ingin menerimaku sebagai magang, mengapa Tuan memberi saya hadiah untuk pertemuan? Selama aku puas dengan hadiah itu, aku akan mempertimbangkan belajar seni bela diri dengan kamu. Meskipun dia memiliki temperamen buruk, itu tidak berarti dia tidak pintar. Dia tidak tahu persis seberapa kuat kemampuan Galamandis, tetapi dia tahu betul bahwa dia tidak bisa menjadi lawan Galamandis sama sekali, jadi segera muncul dengan cara lain untuk mempersulitnya. Galamandis tersenyum getir, ini pertama kalinya aku melihat seorang pekerja magang sepertimu. Aku harus mengancammu sebelum aku bahkan magang. Oke, ini untukmu. Lampu merah menyala di tanganku, dan warna merah pendek yang tidak mencolok pedang muncul di telapak tangannya dan diserahkan kepada Sue Jing. Sue Jing memandangi Galamandis dengan sedikit terkejut, apakah kamu masih sihir? Benda sihir tipe ruang tidak mungkin mendesak tanpa kekuatan sihir. Galamandis tersenyum dan berkata, saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menyembah saya sebagai seorang guru. Ya, saya tidak hanya mampu seni bela diri, tetapi juga menguasai beberapa sihir. Itu adalah prajurit sihir. Sue Jing mengambil belati itu. Begitu belati dimulai, tangannya tiba-tiba tenggelam. Jika tidak cepat, dia hampir melepaskan pedangnya. Kemudian dia melihat pedang pendek di tangannya. Belati itu sekitar 1 kaki dan 2 inci panjang, dengan gagang 5 inci, tidak ada permata bertatahkan pada penjaga, seluruh belati dan sarungnya berwarna merah gelap tanpa cahaya menyilaukan. Namun, yang aneh adalah bahwa belati ini sebenarnya lebih dari 10 kali berat belati dari jenis yang sama. Ini berat di tangan. Jika Anda tidak menggunakan arogansi, Anda akan sulit dikendarai. Meskipun merasakan keanehan dari pedang pendek itu, Sue Jing tetap memasang tampang menghina, sama seperti pedang yang patah ingin membodohiku. Kamu terlalu pelit. Galamandis menatapnya dengan mata lebar, saya mencuri pintu. Nona, apakah Anda tahu jenis pedang apa itu? Anda sekarang adalah kekuatan pendekar pedang. Dengan pedang ini, kekuatan Anda dapat ditingkatkan setidaknya 1 tingkat. Anda telah melihat pedang Zhengyang Nianbing. Selain tidak bisa membantu melepaskan sihir, pedang ini sama sekali tidak kalah kualitasnya dengan pedang Zhengyang itu. Yang terbaik untuk Anda gunakan. Mengapa Anda tidak menarik pedang dan melihat? Hal yang paling menarik tentang Sue Jing dalam kalimat ini tidak diragukan lagi adalah yang meningkatkan kekuatannya. Meskipun Sue Jing tidak percaya pada hatinya, tetapi didorong oleh rasa ingin tahu, dia masih menarik pedangnya dari sarungnya. Tiba-tiba, pedang pendek yang awalnya tidak mencolok tiba-tiba berubah, dan bilah panjang 8 inci itu meledak dengan cahaya merah panjang, yang bukan cahaya dari dendam. Tetapi cahaya dari pedang itu sendiri. Lampu merah mengembun dan tidak membubarkan, membentuk pelangi panjang, pergelangan tangan Sue Jing sedikit terguncang, dan tiba-tiba tirai lampu merah diangkat di udara. Lampu merah menyapu, dan sebuah batu berbatu diam-diam dibagi menjadi 2. Dalam cahaya merah, pedang-pedang 8 inci juga menunjukkan warna merah gelap, ada cahaya seperti darah mengalir di pusat tubuh pedang, ketika tubuh pedang melambai. Suara nyanyian naga sedikit dibuat, yang sangat manis. Hanya pada saat ini, Sue Jing menemukan bahwa dia menyukai pedang. Sue di samping mengambil nafas dingin, dan dia jelas merasa bahwa kekuatan pedang ini masih di atas pedang Aotian yang dia berikan kepada Nian Bing sebagai senjata. Alasan mengapa ia memilih untuk mengirim Aotian Dao ke Nian Bing gelombang CDN gelombang salah satunya adalah untuk menarik Nian Bing. Dan alasan lainnya adalah karena energi nama angin-angin Aotian Dao lebih cenderung membantu sihir, dan latihan keluarga Sue selalu menjadi semangat juang dari nama keluarga Huo. Kekuatan serangan terhadap mereka tidak bisa sangat ditingkatkan. Tapi belati ini berbeda, ketika pedang keluar dari sarungnya, energi marga api yang bergelombang memiliki napas yang luar biasa panas. Dan bebatuan yang telah dipotong menjadi 2 bagian oleh Sue Jing kini telah menjadi hitam.
Itu hanya cahaya pelangi yang dibawa oleh tubuh pedang. Ini sangat berharga sehingga Excalibur dapat diberikan begitu saja. Sue Jing tersenyum sekarang. Dia berbeda dari gadis-gadis biasa. Gadis biasa suka perhiasan, tetapi dia menyukai pedang sejak dia adalah anak seni bela diri. Ketidakpuasan di sebelumnya menghilang, dan dia berkata dengan gembira, "Oke. Naga bermarga, ada hal yang begitu baik, mengapa kamu tidak mengeluarkannya sebelumnya?" Galamandis tersenyum pahit, "Aku salah. Aku sudah menyiapkan pedang ini yang paling cocok untukmu dan siap memberikannya kepadamu, tetapi di mana kau memberiku kesempatan? Sebagai salah satu dari 7 Raja Naga, dia adalah Raja Naga yang terkaya, belum lagi pedang di daratan Yangon, bahkan di benua para dewa, adalah senjata langka." Sueji berkata, "Tuan Long, pedang ini terlalu berharga. Kita tidak bisa mengambilnya. Tolong ambil kembali. Jinger, kembalikan pedang itu kepada Tuan Long." Ketidakpuasan Sue Jing berkata, "Lihatlah dia dan kamu dapat mengirimkannya. Itu pasti kaya. Bagaimanapun, ini adalah upacara guru. Bagaimana kamu mengembalikannya?" "Tuan, Sue Jing memberi hormat kepada kamu," kata, sedikit mengangguk ke Galamandis, bahkan jika dia seorang guru. Galamandis tersenyum pahit, "Untungnya, saya hanya menerima Anda sebagai magang. Jika Anda memiliki beberapa lagi, saya harus bangkrut. Tuan Sue, Anda tidak harus sopan. Karena sudah dikirim, saya tidak akan pernah mengambilnya kembali. Selain itu, kekuatan Sue Jing saat ini relatif. Secara umum, dengan pedang ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk melindungi dirinya sendiri. Hanya saja pedang ini lebih kuat dan Anda harus berhati-hati saat menggunakannya." Pedang itu bernama Yanyu. Sue Jing tersenyum dan berkata, "Sangat bagus menjadi kuat. Aku suka yang kuat. Aku tidak akan melihatmu dengan baik di masa depan. Aku akan meretasnya dengan pedang. Kamu tidak bisa menghentikannya sekarang." Pedang itu dibandingkan dengan Galamandis. Tentu saja dia tidak benar-benar ingin meretas Galamandis, itu hanya lelucon. Tetapi siapa yang tahu bahwa Galamandis tersenyum sedikit, dan berkata, "Kamu sudah selesai, jika kamu dapat melukaiku dengan pedang ini. Apakah aku akan tetap menjadi tuanmu? Karena aku ingin tinggal, karena aku ingin mendapatkan hati Sue Jing." Dia secara alami ingin mendengarkan tampilan kekuatan Nian Bing sendiri. Sue Jing Luo sedikit tidak pasti, dan berkata, "Aku benar-benar ingin aku meretas." Galamandis tersenyum sedikit, tangannya di belakang. "Tolong." Melihat tatapan Galamandis yang sangat percaya diri, Sue Jing mendengus tidak puas, dan menebas Galamandis dengan pedang pendek di tangannya. Sue Jing tidak punya waktu untuk berhenti, lampu merah sudah pergi dari Galamandis lewat, tetapi Galamandis tidak bergerak. Melihat Sue Jing yang terkejut, Galamandis lebih puas dengannya, dia tampak galak di permukaan, tetapi dia masih sangat baik. "Sama-sama, sudah selesai. Kamu tidak bisa menyakitiku." Sue Jing menggigit bibir bawahnya. "Oke, itu yang kamu katakan." Pergelangan tangannya berputar lagi dan lagi dengan pedang. Kali ini tidak mengintimidasi. Chang Hong yang dibawa oleh pedang pendek langsung menuju ke bahu kiri Galamandis. Galamandis tidak bergerak atau menghindar, dan membiarkan cahaya pelangi jatuh padanya, lapisan cahaya merah yang sama naik darinya. Ketika cahaya yang melekat pada belati bersentuhan dengan cahaya pelangi di tubuhnya, ia bahkan kemudian menghilang, belum lagi cedera, dan bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Sue Jing berkata dengan terkejut, "Kamu, apa mata kosongmu?" Galamandis berkata dengan tak berdaya, "Nona Sue Jing, saya tidak pernah menggunakan metode menyilaukan. Jika temperamen Anda dapat ditingkatkan ke tingkat saya, Anda secara alami akan memahami misteri." "Lihat," kata, dia menunjuk ke langit. Sue Jing melihat ke atas dan melihat seekor burung tak dikenal terbang di atas langit. Tepat ketika dia agak tidak bisa dijelaskan, lampu merah memancar dari tangan Galamandis, dan melewati leher burung itu dalam sekejap mata. Dia jatuh langsung ke tangannya. Apakah ini juga metode mata buta? Galamandis melempar burung yang mati itu ke tanah. "Jika ini adalah metode mata buta, maka kamu harus mencoba seseorang yang bisa menunjukkannya." Berjuang adalah pengetahuan yang mendalam dalam dirinya sendiri. Pada ekstrim itu hampir maha kuasa.
Di permukaan, dendam dan sihir adalah dua energi yang sangat berbeda, tetapi ketika mereka benar-benar terkuat, mereka tidak jauh berbeda. Meskipun Anda telah berlatih sejak kecil, kotoran di tubuh terlalu banyak meskipun bakat tidak apa-apa, metode kultivasi yang diperoleh tidak terlalu baik. Dan Anda belum sepenuhnya mengembangkan potensi Anda. Nona Sue Jing, tolong jangan meragukan ketulusan saya benar-benar ingin mengajari Anda beberapa pengetahuan bela diri. Memang aku sangat menyukaimu. Meskipun aku tahu kau tidak menyukaiku, aku tidak pernah ingin melukai orang yang kusukai. Jika kau mau, aku akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatanmu. Pikirkan itu. Jika Anda benar-benar merasa bahwa saya menjengkelkan, saya tidak akan memaksa Anda untuk berlatih dengan saya. Setelah itu, ia menyapa Sueji dan berbalik. Melihat sosok tinggi Karamandis yang pergi, dan kemudian melihat pedang pendek di tangannya yang bersinar dengan cahaya, Su Jing tiba-tiba memiliki sentuhan aneh di hatinya. Dia melewati seni bela diri hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Apakah tidak ada tujuan lain untuk kemampuan Anda sendiri? Ayah, bisakah kamu melakukan kemampuan itu sekarang? Dia meminta Sueji ke samping. Sueji juga dikejutkan oleh kekuatan kuat Galamandis, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tanpa senjata, hanya dendam untuk membunuh target selain 100, apalagi aku, bahkan pamanmu tidak bisa melakukannya. Ya, kekuatan api naga ini terlalu kuat. Tidak heran Anda mengatakan terakhir kali bahwa ia bisa mengalahkan Wu Sheng. Saya pikir kekuatannya benar-benar melebihi Wu Sheng Realem. Petik 2. Mata Sue Jingmei melebar, maksudmu, apakah maksudmu dia telah mencapai tingkat pendeta legendaris? Tapi dia tidak terlihat terlalu tua. Sue tertawa pahit, saya tidak tahu ini, tetapi pada saat dia membunuh burung tadi, keagungan yang tak terlihat keluar dari tubuhnya, yang membuat saya hampir kehabisan nafas. Jinger, sepertinya Nian Bing tidak berkata apa-apa salah, selama dia bersama kita di King Fengzai, tidak peduli masalah apapun, itu tidak akan menjadi masalah lagi. Guru, apakah ini benar-benar Master? Nian Bing tidak kembali ke King Fengzai sampai malam hari. Begitu dia memasuki pintu, dia dibawa ke kamar pribadi yang besar oleh pelayan. Di kamar pribadi, Sueji, Suejing dan Karamandis sudah menunggunya. Ketika dia melihat Nian Bing, Sueji tertawa dan berkata, Nian Bing, aku ingin memberitahumu kabar baik. Hari ini Jinger secara resmi memuja Tuan Long sebagai guru, dan makanan ini akan dianggap sebagai jamuan guru malam ini. Nian Bing sudah mengharapkan hasil seperti itu. Berapa tingkat kekuatan Galamandis? Sueji dan Suejing hanyalah manusia biasa, tidak menyedihkan untuk mengejutkan mereka. Kalau begitu aku mengucapkan selamat dulu. Suejing, kamu menyembah kakak lelaki saya sebagai guru, tidakkah sebaiknya Anda memanggil saya Paman Sengshi setelah itu? Petik 2. Pamanmu, kamu memiliki pendapat yang berbeda. Lagi pula tuanku telah berjanji padaku bahwa aku tidak perlu memanggilnya tuannya di masa depan, panggil saja namanya, benar tuan. Galamandis dengan cepat mengangguk dan berkata, dia terlalu banyak untuk memanggil tuan, panggil saja namanya. Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, Suejing, kamu harus berlatih dengan baik dengan kakak laki-lakiku di masa depan. Aku dapat memiliki hari ini, terima kasih atas bantuan kakak laki-laki. Bahkan, kakak lelaki juga dapat dianggap sebagai setengah tuanku. Sayangnya, aku tidak belajar keluhan, jika tidak murid Kaisan ini tidak akan menjadi giliranmu. Memikirkan bagaimana Galamandis membantunya meningkatkan kekuatannya, dia memandang Galamandis dengan tatapan aneh. Karaman secara alami memahami apa yang dipikirkan Nian Bing. Dia tersenyum dan berkata, Suejing adalah seorang gadis, jadi aku tidak harus mengajarinya seperti kamu. Aku punya cara lain. Nian Bing berkata dengan marah, ini benar-benar tidak adil. Suejing dengan penuh rasa ingin tahu berkata, mengapa itu tidak adil? Dragon Fire, metode apa yang Anda gunakan ketika mengajar es? Anda dapat yakin bahwa saya dapat menanggung apa yang dapat ia tanggung. Nian Bing berkata tanpa niat baik, itu bagus. Kakak Long, kamu harus diperlakukan sama. Galamandis memelototinya dengan marah, kamu memperlakukan semua orang sama, makan dan makan.
Rasa penasaran Sui Jing datang bersama, tetapi itu tidak begitu mudah untuk ditarik. Dan dia tiba-tiba menjerat Galamandis, biarkan dia berkata bagaimana cara mengajar Bing di awal. Galamandis tidak berdaya oleh keterikatannya, dan harus berbicara tentang bagaimana dia mengajarkan cara membaca es, dan Sui Jing tidak bisa membantu tetapi bergidik. Aku tidak melihatnya. Kamu sangat buruk. Kamu tidak akan berencana untuk mengajari saya itu juga? Sui Jing bertanya ragu-ragu. Sekarang dia telah mengakui kekuatan Galamandis dan menyembahnya sebagai seorang guru, mantan mustard secara alami menghilang. Seorang guru yang mungkin seorang pendeta, tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Galamandis tersenyum dan berkata, aku tidak hanya mengatakan bahwa metode mengajar kamu berbeda dari dia. Dia sendiri adalah seorang penyihir dan dia harus memperkuat tubuhnya. Dan kamu adalah seorang samurai dan kamu dalam kondisi fisik yang baik. Yang kamu butuhkan hanyalah membuang kotoran. Itu saja. Meskipun dapat digunakan untuk menghilangkan kotoran, saya khawatir Anda tidak tahan, jadi pilih metode lain. Petik 2. Nian Bing menatap Galamandis dengan pandangan, seolah mengatakan bahwa dia menghargai teman-temannya dengan ringan. Galamandis berpura-pura tidak melihatnya, dan memandang Sui Jing di sampingnya sambil tersenyum. Sui Ji berkata, aku belum makan hal-hal yang kamu buat dalam waktu yang lama. Ketika kamu kembali ke kota Bingyue kali ini, kamu harus menunjukkan bakatmu dan membuatku kenyang. Nian Bing tersenyum dan berkata, seharusnya begitu. Tapi aku tidak memasak sebentar, tapi sekarang tanganku sedikit karatan. Pada saat ini, seorang pelayan datang dari luar dan berbisik ke telinga Sui Ji, 5 pangeran di sini. Akankah gulungan panggilan untuk melihat wanita itu? Pemilik, lihat. Meskipun suaranya rendah, tetapi bagaimana saya bisa menyembunyikan telinga Nian Bing dan Galamandis? Keduanya marah dan saling memandang. Galamandis berdiri, aku akan pergi. Meskipun ekspresinya tenang, Nian Bing melihat kemarahan di dalam hatinya. Hal penting untuk ditanyakan kepada Nona Sui Jing diskusikan. Bisakah Anda memintanya untuk keluar dan melihat? Petik 2. Galamandis mengulurkan tangannya, dan perlahan-lahan bergerak ke arah Yan Yun. Kedua lelaki tua di belakang Yan Yun melintas pada saat yang sama, masing-masing meraih untuk memblokir tangannya. Dengan suara keras, cahaya keemasan di tangannya mengguncang dua pria tua dengan suara teredam, dan tangannya juga mencubit leher Yan Yun. Kengerian itu muncul lagi di hati Yan Yun. Dia jelas melihat tangan Galamandis perlahan-lahan meraih, tetapi dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak bisa menghindarinya. Dia hanya bisa membiarkannya menangkapnya. Aku tidak suka mengulangi kata-kata. Kamu tidak diterima di sini. Sui Jing juga tidak menyambutmu. Pergi segera, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jangan katakan itu kamu, bahkan jika kamu anakku, tidak sulit bagiku untuk membunuhnya. Jika Anda tidak takut mati, datang saja lagi. Cahaya keemasan bersinar lagi. Dan 3 orang Yan Yun telah dikirim keluar dari gerbang King Feng Zai gelombang. Jangan lupa subscribe channel CDN gelombang. 2 orang tua yang datang bersama Yan Yun berbisik pada saat yang sama, God fight. Yan Yun memandang mereka dengan curiga, apakah Anda yakin itu adalah semangat juang Tuhan? Istilah Tuan adalah yang tertinggi di benak semua prajurit. Jika Galamandis benar-benar seorang pendeta, maka semua yang dia katakan bukan hanya intimidasi. Kedua lelaki tua itu mengangguk pada saat yang bersamaan, dan lelaki tua berbaju biru itu berkata, ya, itu pasti semangat juang Tuhan. Kalau tidak, kita tidak bisa memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Kesenjangan antara roh juang kudus dan juang Tuhan tidak bisa diatasi. Jangan main-main dengan orang ini. Jika tidak ada yang bisa berurusan dengannya kecuali Dewi Es mengorbankan. Yan Yun mendengus pahit. Dia tidak berharap tindakannya menjadi begitu gagal. Pertama, mantra es aneh ajaib, sekarang seorang pendeta legendaris muncul lagi, benar-benar mengganggu rencana aslinya. Namun, di dunia ini, orang kuat mewakili segalanya. Belum lagi dia tidak kuat terhadap King Feng Zai. Bahkan jika dia bisa, berapa banyak orang yang diperlukan untuk bersaing dengan seorang pendeta? Tampaknya mustahil mendapatkan dukungan dari keluarga Sui.
Dia adalah seorang pria yang mengangkat dan meletakkan, membenarkan bahwa ada sesuatu untuk guru yang belajar memasak sendiri. Dia sudah memikirkannya, dan dia akan terus pergi ke Menara Ice God. Tapi sekarang tidak. Jika Nona Bingyun tertarik, kamu bisa berjalan bersamaku sepanjang jalan. Aku akan pergi ke kota Bingyue sekarang. Ketika semuanya selesai di sana, aku secara alami akan pergi ke Menara Bingshen. Petik 2. Bing Yunlen tampak sedikit, dia tidak berharap Nian Bing membuat permintaan seperti itu, mencibir, dan berkata, apakah kamu takut aku akan menyerangmu kapan saja? Nian Bing tersenyum, aku takut. Namun, sungguh suatu perjalanan yang menyenangkan untuk memiliki Nona Bingyun yang cantik bersamaku. Kamu dan aku mengerti bahwa sekarang kamu bukan lagi lawanku. Karena kau ingin mengawasiku, maka bergabunglah denganku di jalan. Yakinlah, aku tidak akan melakukan apapun denganmu sampai aku mencapai kota Ice Moon. Aku pikir, menara Dewa Esmu pasti sangat kuat di kota Ice Moon, kan? Pada saat itu, Anda dapat memimpin seorang master untuk menangkap saya tetap menunggunya. Bagaimana Nona Bingyun tertarik berjalan dengan saya? Bingyun memandang Nian Bing dengan dingin, dia tidak tahu apa yang dipikirkan Nian Bing, tetapi nama keluarganya sombong, dan lawannya membuat permintaan. Bagaimana dia bisa takut? Ya, aku akan mengikuti kamu ke kota Bingyue. Petik 2. Nian Bing berkata dengan gembira. Ya, karena Nona Bingyun sangat bahagia, maka aku juga berjanji kepadamu, begitu masalah kota Bingyue selesai, aku akan pergi ke Menara Ice God bersamamu untuk bertemu dunia. Lihat ke langit. Nian Bing tersenyum dan berkata, ini belum terlalu dini, mari kita istirahat sebentar. Mas Bingyun telah mengikuti saya dengan gugup akhir-akhir ini. Pasti tidak baik untuk kultivasi sihir Anda. Kata, dia tidak meminta Bing pendapat Yun berjalan ke sebuah pohon besar di jalan dan duduk. Mengangkat jubah emas di kepalanya, dia menunjukkan rambut putih. Sebelum meninggalkan Ice City, Lita telah menyerahkan 10 jubah sihir emas yang telah dibuat untuk Nian Bing. Dia tidak lagi mengenakan pakaian kasar. Meskipun jubah emas ini tidak membantu sihir, mereka memakainya. Berjalan di jalan dengan sombong. Bing Yun berjalan menjauh dari Nian Bing dan duduk. Sebelum duduk, dia mengondensasi sepotong es di tanah dengan sihir, dan matanya jatuh pada rambut putih panjang Nian Bing. Ada sedikit rasa ingin tahu di matanya. Meskipun dia dibesarkan di Ice God Tower dan tumbuh menjadi nama keluarga yang acuh tak acuh, dia masih seorang gadis di bawah 20, bagaimana mungkin dia tidak penasaran? Nian Bing sepertinya tidak melihat tatapan Bing Yun, menggosok perutnya, ya, aku benar-benar lapar. Dapatkan makanan terlebih dahulu baru bicara. Sambil berbicara, dia berbalik dan berjalan ke hutan. Bing Yun juga berdiri dan memasuki hutan tidak jauh di belakangnya. Berjalan ke depan, mereka melihat asap tebal naik di hutan hampir pada saat yang sama, dan bau asap samar datang. Ada juga aroma kemarahan yang jelas. Dengan gerakan di hati Nian Bing, senyum muncul di wajahnya, berjalan ke arah asap tebal. Jauh dari sana, Nian Bing telah melihat seseorang duduk di sana dan menggaruk. Nasti, benar-benar nasti, mengapa begitu buruk bagiku untuk memasak? Jika broter Nian Bing ada di sini, rasa barbeque-nya jauh lebih kuat daripada punyaku. Lalu, lihat apa yang kau sebut dengan air seni ah. Dagingnya mengerikan, sangat keras, bagaimana cara memakannya? Seekor rubah merah berapi duduk dan memandang tuannya dengan mata polos. Melihat mereka, Nian Bing tidak bisa membantu tetapi menunjukkan senyum mengetahui, dan mempercepat langkah dan berjalan melewatinya. Rubah itu menanggapi dengan cepat dan segera menatap Nian Bing dengan kewaspadaan. Pada saat yang sama, dia melangkah mundur beberapa langkah dan bersembunyi di samping tuan. Hanya mengungkapkan kepala rubah. Tertawa keras dengan panggilan Nona Kucing dan Kucing, bacalah Bing Lai Ye. Berkah angin ajaib, sekilas ia telah mendatangi pemilik rubah orang yang hanya memanggang ini. Jelas adalah putri kucing dan kucing. Chat mengangkat kepalanya, memandang Nian Bing dengan wajah yang luar biasa, berdiri, mengangkat jari-jari kakinya dan meremas wajah Nian Bing. Wow, aku tidak bermimpi. Kapan pemanggilanku akan berlanjut ke level ini? Sekarang, saya bisa memanggil saudara Nian Bing. Nian Bing mengusap-usap kepala kucing dengan membelai, ya.
Brother Nian Bing tahu bahwa Anda ingin makan barbeque, jadi Anda dipanggil ke sini untuk melayani Miss Chat kami yang cantik. Bing Yun juga datang saat ini, melihat kucing yang cantik dan imut, dia tidak bisa tidak mengungkapkan jejak kejutan, cahaya di matanya menjadi jauh lebih lembut. Mao memandang Bing Yun dengan rasa ingin tahu, Nian Bing, siapa kakak perempuan ini? Nian Bing tersenyum dan berkata, dia adalah temanku. Kami beristirahat di pinggir jalan, dan aku baru saja melihat asap naik dari sisimu. Aku mencium bau rubahmu lagi, jadi kurasa begitu. Rubah itu tampaknya telah tumbuh jauh dibandingkan sebelumnya, terutama rambut panjang merahnya yang berapi-api, yang tidak hanya menjadi lebih panjang, tetapi juga memancarkan cahaya keemasan yang redup. Chat Mao mengambil tangan besar Nian Bing dan melompat dan berkata, bagus, saudara Nian Bing, kucing dan kucing belum makan sesuatu yang enak hari ini, Anda harus memberi saya sepotong daging untuk dimakan. Nian Bing tersenyum dan berkata, apakah kamu diam-diam kehabisan untuk bermain lagi? Apakah Paman Hilard baik-baik saja? Kucing Mao meludahkan lidah kecilnya yang lucu, berkata, ayah sangat baik. Namun, ia tampaknya pergi mencari Paman Carlos Riz, sepertinya sesuatu terjadi pada Paman Carlos Riz. Saya baru saja menyelinap keluar setelah beberapa hari bermain, saya akan kembali dalam beberapa hari. Brother Nian Bing, Anda tidak diizinkan mengatakannya kepada saya. Nian Bing menatapnya sambil tersenyum dan berkata, kamu gadis. Aku tahu kamu menyelinap keluar lagi. Kamu sangat khawatir Paman Hilard. Kucing Mao meratakan mulutnya dan berkata, ayah selalu memaksaku untuk berlatih sihir di rumah, orang-orang sangat menyedihkan. Setiap hari mereka dikurung, akhirnya mereka memiliki kesempatan, tentu saja mereka harus berlari keluar dan bermain. Brother Nian Bing, aku sangat lapar. Oh, kamu beri aku sesuatu untuk dimakan dulu, oke, dan kemudian Mao mengikutimu, dan ketika dia menemukan kota besar, dia menyewa kereta pulang. Aku tidak bisa menemukan jalan sekarang. Petik 2. Nian Bing tidak punya cara untuk membawanya, tetapi berkata dengan tak berdaya. Oke, biarkan aku melihat apa yang sudah kau tangkap. Sambil berbicara, dia melihat daging yang dilemparkan ke tanah. Itu bukan lagi daging biasa, tetapi masa gelap api di sebelahnya sudah padam, dan tanah ditutupi dengan rambut putih. Tampaknya untuk memakan ini, kucing dan kucing benar-benar menghabiskan banyak energi. Anak kucing serakah Anda, pengerjaan terlalu buruk. Melihat penampilan rambut ini, Anda harus menangkap ayam salju yang unik untuk Ice Moon Empire. Ayam salju itu segar dan lembut, dan rasanya lebih kuat dari ayam biasa. Ada begitu banyak, itu juga pilihan yang baik untuk memanggang, bagaimana Anda bisa dipanggang seperti ini? Mao tersenyum dan berkata, orang-orang takut dipanggang, dimakan, dan sakit perut, jadi mereka memanggang sebentar, siapa yang tahu bagaimana jadinya nanti. Saudara Nian Bing, jadi ayam salju ini pasti enak. Nian Bing mengangguk dan berkata, kekuatan urin rubahmu masih ada di sana. Jika masih berguna, kita akan menunggu sebentar, lalu ambil ayam salju dan ambilkan untukmu. Si kucing jimat bertepuk tangan dan berkata, oke. Kemudian itu telah berkembang ke tahap kedua, urinnya dapat dipertahankan untuk waktu yang lama, tetapi kerajaan bulan es ini benar-benar buruk, bahkan apa hanya ada sedikit binatang buas. Di hutan lebat seperti itu, aku hanya menangkap seekor ayam salju untuk waktu yang lama. Saudara Bing Bing, maka kita akan menunggu sebentar. Aku ingin makan barbeque yang kamu buat, yang sudah aku bakar dulu. Rusa-rusa itu enak, tapi sayangnya itu diganggu oleh gagap kecil, dan aku tidak memakannya. Kali ini aku ingin makan enak. Melihat mata kucing yang rindu, dia berkata, ini belum musim dingin, dan itu seharusnya banyak hewan di hutan lebat. Mengapa begitu mandul? Saat dia berkata, dia perlahan-lahan menutup matanya dan memotong bagian luar. Breate, dengan bantuan titik akupuntur Tianyan, merasakan napas di sekelilingnya melalui kibawaan. Kibawaan sangat sensitif terhadap perasaan energi, karena memiliki kibawaan. Saya tidak perlu khawatir tentang tubuh yang tidak tahan es. Dampak kekuatan sihir, dengan bantuan energi bawaan, membuat kekuatan sihirnya sedikit berubah, terutama kemampuan untuk menyerap unsur-unsur sihir di udara sendiri sangat berpengaruh padanya.
Orang yang suka energi bawaan membaca es adalah Oscar. Oscar baru saja lahir. Meskipun ia berevolusi di bawah kekuatan gabungan dari 7 Raja Naga, energi bawaan masih sangat kuat untuk makanannya. Udara melembabkan gelombang CDN. Gelombang kecepatan latihannya sangat cepat, dan napas abu-abu menjadi semakin kuat. Gas bawaan terhubung ke langit dan bumi, dan sepenuhnya merasakan gas bawaan alami. Tiba-tiba, Nian Bing terkejut, karena dia terkejut menemukan bahwa di tanah ini, gas bawaan jauh lebih kuat daripada yang dia bayangkan. Dengan begitu banyak tanaman, dikatakan bahwa gas bawaan harus mencukupi, tetapi pada saat ini, gas bawaan tidak kuat meskipun tidak mempengaruhi pertumbuhan tanaman, tampaknya sangat aneh. Tepat ketika Nian Bing memikirkan apa yang sedang terjadi, tiba-tiba aliran udara yang sangat kuat mendekati mereka dari tanah terus-menerus. Dan aku terkejut, Nian Bing memikirkan rubah yang menggunakan urin ajaibnya. Memanggil Raja Naga yang didukung emas, hatinya tidak bisa membantu tetapi tidak berani mengabaikan, dia memeluk kucing di sebelahnya, berteriak, hati-hati. Pergi dengan cepat. Di bawah pengaruh sihir sistem angin, dia melompat ke langit dan berkedip. Bangkit di atas langit. Reaksi rubah sangat cepat, Nian Bing hanya memeluk kucing itu, dan Ju telah melompat ke bahu kucing itu. Begitu Qian Huan Bingyun mendengarkan minuman besar Nian Bing, ia segera merobek salah satu gulungan badai salju yang paling ia bawa, hampir terangkat secara berurutan dengan Nian Bing. Pada saat ini, ia melihat ke tanah dengan Nian Bing. Apa yang sedang kamu lakukan? Bingyun memandangi tanah yang masih tenang dengan ragu, dan dia tidak merasakan perubahan. Nian Bing menatap tanah dan berkata dengan suara yang dalam, saya tidak tahu apa-apa di tanah, tetapi benda ini dapat menyerap gas bawaan. Ada begitu sedikit hewan di hutan ini, saya khawatir itu juga berhubungan dengan itu. Suaranya baru saja jatuh, dan ada suara keras. Sebuah pohon cedar tinggi telah diledakkan ke langit. Sebuah kepala besar dibor keluar dari tanah, dan raungan memekakkan telinga dibuat dengan menggelengkan kepalanya. Kepala besar itu kelihatan bulat dan berdiameter setengah kaki, kelihatannya seperti kepala tikus besar, rambut pendek abu-abu tumbuh di sekujur tubuh, sangat jernih di hutan. Dan giginya terbuka di bibir. Panjang giginya 3 kaki, dan lapisan napas hitam terus menyebar di sekitar. Pohon-pohon yang telah lewat layu, dan sepasang mata merah gelap menatap 3 orang di langit. Kucing berseru, oh oke. Ini adalah tikus iblis gelap. Saya khawatir ia telah berevolusi ke level 5 ketika saya melihatnya. Ini sangat mengerikan. Nian membeku sejenak. Untuk Warcraft khusus ini, bagaimana ia bisa terbiasa dengan kucing dan kucing yang telah berlatih pemanggilan sejak usia dini, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apa itu tikus iblis gelap ini, dan mengapa itu begitu besar? Anda benar-benar rubah luar biasa, dia meningkatkan, dan monster-monster yang dia tarik sepertinya juga meng-upgrade. Nian Bing diam-diam memutuskan bahwa ketika dia mencari makanan di alam liar, dia tidak perlu menarik rubah. Pada saat ini, dengan tanah yang terus berguncang, tikus iblis yang gelap terus-menerus mengebor keluar dari tanah. Setiap kali tubuh besar itu berguncang, ia akan memunculkan kepulan lumpur. Dan napas hitam pada tubuh menjadi lebih kuat. Tubuh besar, seperti bukit, tidak lebih kecil dari raja-raja naga yang menunjukkan tubuh mereka yang sebenarnya. Kucing itu berkata, tikus iblis gelap adalah garis gelap yang sangat langka dari Warcraft. Mereka umumnya hidup di bawah tanah, untuk memangsa berbagai binatang kecil dan menyerap semangat dunia untuk meningkatkan kemampuan mereka. Fitur terbesar dari tikus iblis gelap adalah bahwa ia nama evolusi dari, secara umum, Warcraft biasa hanya dapat tumbuh, dan itu akan distereotipkan ketika sudah dewasa. Tetapi Warcraft yang dapat dikembangkan seperti Maus Setan Gelap dapat terus tumbuh, selama ia menyerap energi yang cukup, ia dapat evolusi berkali-kali. Beberapa peliharaan saya dari jenis ini. Oh ya, tikus besar saya juga iblis gelap, tetapi baru sekarang berada di urutan kedua. Tapi, itu tidak sebagus yang di bawah ini. Awalnya, ayahku memberiku banyak energi ketika dia meraih kembali yang manis, seolah-olah itu diambil kembali di Ice Moon Empire. Itu bukan anak dari tikus besar di bawah ini. Tikus hanya bisa melahirkan sekali seumur hidup, yang sangat menyedihkan. Brother Nian Bing, ayo pergi, jangan sakiti itu. Nian Bing menatap kucing itu sambil tersenyum dan berkata, kenapa?
Apakah kamu tidak mau makan barbeque? Tapi, aku ragu. Karena tikus iblis gelap ini adalah Warcraft bermarga gelap, mengapa kamu tidak pernah merasakan tikus itu? Bagaimana dengan kegelapan? Tampaknya itu hanya memiliki kemampuan untuk bertabrakan, tergantung pada kekerasan tubuh. Dia menjadi tertarik pada Warcraft Warrior yang kuat berikut ini. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa setelah membuka Tianyan, kekuatan mentalnya tidak akan pernah lebih buruk daripada orang kulit putih. Jika dia bisa belajar kulit putih, memanggil dan membawa beberapa Warcraft yang kuat ke sisi Anda, betapa luar biasanya itu. Kucing itu tidak tahu apa yang dipikirkan Nian Bing, dan menjelaskan, tupai gelap hanya akan secara bertahap muncul setelah evolusi tingkat ketiga, jadi tidak manis sekarang. Saudaraku, aku ingin makan barbeque, tapi saya tidak ingin makan World of Warcraft. Setan gelap ini jelas di atas level 5, apalagi kita mungkin tidak memainkannya, bahkan jika sudah dimainkan, dagingnya tidak enak. Nian Bing saudara, tingkat ini The Dark Demon Rat lebih kuat dari Golden King Dragon saya, yang belum sepenuhnya terbentuk. Ah, hati-hati, itu menyerang kita. Nian Bing bergerak dalam hatinya tanpa menggunakan matanya untuk melihatnya. Dia sudah jelas merasakan aliran udara naik di bawahnya, dan tubuhnya bergerak ke samping seperti kilat. Medan langit langsung terbuka, napas gelap melemah dengan sendirinya, dan pada saat yang sama melepaskan napas yang cerah. 7 masing-masing boneka bayangan memegang pisau ajaib yang tersebar di udara, menunggu perintah Nian Bing untuk melancarkan serangan kapan saja. Metode serangan Dark Demon Rat sangat sederhana. Aliran udara hitam disemprotkan dari mulut terbuka. 3 orang menyapu ke udara. Tubuhnya yang besar dan tidak ada sayap jelas tidak bisa terbang. Mata raksasa merah gelap terus berkedip sengit. Ringan. Sementara Nian Bing bertanya-tanya apakah akan mendengarkan kucing dan kucing untuk segera pergi dari sini atau memotong tikus iblis gelap ini, mutasi tiba-tiba terjadi. Boneka bayangan yang melayang di udara tidak menerima perintah untuk membaca es, tetapi bertindak. Cahaya hitam melintas langsung ke aliran udara gelap yang dimuntahkan oleh tikus iblis gelap, dan lampu pisau pencuri setan sangat besar. Sangat besar napas gelap melibatkan energi yang dipancarkan oleh tikus iblis gelap. Dan itu ditelan dengan cepat, energi yang dikeluarkan oleh tikus iblis hitam langsung menjadi kuat selama melahapnya, batu permata hitam pada pegangan pisau iblis bersinar cerah. Boneka bayangan itu tampaknya menjadi entitas perlahan-lahan menekan tanah. Mata merah gelap iblis tikus hitam yang besar memancarkan ketakutan, melangkah mundur selangkah demi selangkah, tetapi itu tidak bisa menghentikan ludah energinya. Dan hanya bisa membiarkan boneka bayangan itu menelannya. Mata boneka wayang menyala, dan mata merah darah menunjukkan cahaya dingin, dan pisau iblis terangkat di tangannya, menghadap iblis gelap dengan pegangan pisau. Lapisan jaring cahaya hitam melayang ke bawah, jaring cahaya mengembang di udara, itu bahkan menyelimuti tubuh Dark Demon Rat. The Dark Demon Rat berjuang keras dalam kepanikan, tetapi tidak peduli bagaimana itu berjuang, dia tidak bisa lepas dari jaring raksasa hitam ini. Nian Bing terkejut, dan dengan cepat menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan wayang kulitnya, tetapi ia menemukan wayang kulit tidak lagi di bawah kendalinya saat ini. Dan semua tindakan bersifat otonom. Keringat dingin muncul dari belakang, dan sebuah ide aneh tiba-tiba muncul di hati Nian Bing. Mungkinkah wayang kulit itu bijak? Tidak mungkin. Jelas terbuat dari energinya sendiri. Kucing berteriak dengan keras, saudaraku, apa yang kamu lakukan? Apa yang dilakukan bayangan itu? Hentikan, hentikan. Tapi sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apa-apa, jaring hitam ditutup dengan keras, iblis gelap bergetar, dan tubuh itu ternyata adalah pertemuan itu menyusut. Dan tangan boneka wayang menelan pisau setan. Tikus setan gelap berputar dalam lingkaran. Tubuh besar ditarik ke atas. Semakin dekat wayang kulit, semakin kecil tubuhnya. Berubah menjadi asap hitam menjadi Demon Eater. Tubuh boneka bayangan itu jelas membesar sedikit, dan kegelapan yang bergelombang menghembuskan nafas terus-menerus di sekitar tubuhnya. Mata yang baru saja memerah menjadi redup lagi, dan kekuatan spiritual Nian Bing berkomunikasi dengan boneka wayang lagi, mendapatkan kendali atas itu. Perasaan aneh dipindahkan ke dalam kekuatan spiritual Nian Bing.
Dia jelas merasa bahwa tikus iblis gelap sebenarnya berada di dalam permata di pegangan setan, dan energi boneka wayang sangat ditingkatkan, yang melebihi dari bayangan lain. Wayang. Kakak Nian Bing, apa yang kamu lakukan? Tikus besar yang malang. Apa kamu membunuhnya? Kucing-kucing menatap sosok hitam di udara dengan gugup. Nian Bing tersenyum pahit, saya tidak tahu. Boneka wayang ini semua dibentuk oleh energi saya. Itu harus dikontrol oleh saya. Tapi sekarang, pada saat itu, saya kehilangan kendali. Semua tindakan disebabkan oleh ini dilakukan secara otonom, tetapi tikus setan gelap tidak boleh mati, sepertinya disegel dalam pemakan setan saya seperti teknik pemanggilan Anda. Sejak mendapatkan pemakan setan, Nian Bing juga telah mempelajarinya dengan cermat. Setelah pisau ini, tetapi tidak mempelajari hasil nyata, kali ini wayang kulit dengan Demon Eater sebagai inti tiba-tiba muncul perubahan ini, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bingung. Ketiganya jatuh ke tanah lagi, dan Nian Bing menemukan 6 wayang kulit lainnya, hanya menyisakan wayang kulit yang hampir menjadi entitas karena energi yang cukup terkendali sendiri, dan biarkan ia menyerap energi makhluk gelap lainnya dengan cara ini, lalu apakah ia akan sepenuhnya di luar kendali? Tidak, seharusnya tidak. Pemakan setan telah mengenali dirinya dan mengembun dengan darahnya sendiri. Dia dan pisaunya telah membentuk komunikasi jiwa. Tidak mungkin mengkhianati diri mereka sendiri. Tetapi bagaimana menjelaskan apa yang baru saja terjadi? Nian Bing tidak bisa memahaminya. Ribuan fantasi Bing Yun di sampingnya melihat matanya berubah dan berubah lagi. Energi misterius Nian Bing membuatnya merasa kecil hati untuk sementara waktu. Dia selalu berpikir bahwa dia adalah pemimpin generasi penyihir yang lebih muda. Pada awalnya, dia sangat tidak mau kalah dari Nian Bing di atas ring, namun, fakta bahwa dia sekarang di depannya. Nian Bing jauh lebih kuat daripada dia. Terutama alam bawaan aneh yang tampaknya lebih kuat daripada alam Dewi S-nya sendiri, dan bahkan memiliki efek menahan diri. Nian Bing mengendalikan wayang kulit dan membuat beberapa tindakan, wayang kulit segera melakukan sesuai dengan ide-idenya. Tampaknya tidak ada yang salah dengan itu. Kekuatan spiritual diintegrasikan dengan gigitan iblis. Aliran udara hitam melayang keluar dari pegangan Demon Eater, dan sosok besar segera muncul tidak jauh di depan Nian Bing dan Shadow Puppet. Shadow Puppet tidak kehilangan kendali lagi. Tetapi dari Demon Rat yang dirilis tampak sangat jinak, berbaring tak bergerak di tanah, tetapi mengedipkan matanya yang besar pada Nian Bing, seolah menunggu pesanan. Nian Bing bergerak di dalam hatinya, dan berkata kepada tikus setan gelap dengan kekuatan mentalnya, pergi untuk mengambil beberapa ayam salju dan kembali. Dia ingin melihat apakah dia bisa mengendalikan tikus raksasa yang diambil oleh boneka bayangan. Fakta membuktikan bahwa eksperimennya berhasil. Setelah menerima perintah untuk membaca es, setan gelap berdiri tanpa ragu-ragu, berbalik dan mengebor ke dalam lubang besar yang keluar darinya. Tubuh besar itu menghilang dalam semburan gesekan. Wayang kulit masih berdiri di sana dengan damai, seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan itu. Jantung Nian Bing terus berubah berbagai pikiran, tetapi dia tidak bisa memastikan. Bagaimana status wayang kulitnya sekarang, jika ia memiliki kebijaksanaan sendiri, lalu mengapa kekuatan mental Anda sekarang dapat sepenuhnya mengendalikannya? Dan tidak ada rasa kebijaksanaan. Pemakan iblis masih sama seperti biasanya. Apakah itu permata pegangan atau seluruh bilah, tidak ada banyak perubahan kecuali kegelapan. Demon Eater, rahasia apa yang Anda miliki? Meskipun Nian Bing masih tidak yakin apa yang terjadi sebelumnya, dia samar-samar merasa bahwa wayang kulit yang dibentuk oleh pemakan setan telah berubah. Dan itu harus dikaitkan dengan Black Martial Emperor yang sudah mati. Chad menatap Nian Bing dengan heran, dan berkata, Nian Bing, mengapa tikus besar itu keluar lagi? Mengapa ia lari? Nian Bing tersenyum pahit, jika aku menebak dengan benar, tikus iblis gelap ini mungkin telah dikendalikan olehku. Pedang 7 peganganku sangat aneh, masing-masing memiliki asal yang khas, mengapa seperti ini? Aku tahu, mungkin itu karena iblis gelap adalah milik nama keluarga yang gelap. Mungkin juga nama jiwaku dari pedang iblis terlalu kuat, dan aku merasakan nafas dari tubuh iblis gelap. Setelah beberapa saat, tubuh besar iblis kegelapan menggali keluar dari tanah lagi, dan 3 ayam salju yang masih hidup ditahan di mulut besarnya sebelum dikirim ke Nian Bing.
dan ia jatuh ke tanah dengan lembut lagi. Nian Bing tiba-tiba memikirkan sesuatu. Setan kegelapan sangat pandai membuat lubang di tanah. Jika keuntungan ini digunakan dengan baik, memikirkan ini, dia tidak bisa menahan senyum jahat di sudut mulutnya. Kekuatan spiritual ditransfer ke pemakan setan, dan tikus setan gelap diambil kembali. Pada saat yang sama, boneka wayang juga disingkirkan. Meskipun masih ada keraguan tentang pemakan setan, tetapi ketika berpikir tentang peran tikus setan gelap, saya tidak bisa membantu tetapi merasa baik tentang peran tikus setan gelap. Kucing itu mendesak untuk bertindak dan ketiga ayam salju dengan cepat dibersihkan di bawah pengaruh sihir es. Beberapa cabang ditemukan, daun dan kulit kayu dihilangkan. Dan 3 ayam salju diletakkan. Bing Yun berjalan ke pohon di bawahnya dan duduk tanpa memandang Bing Gelombang. Terima kasih yang sudah support channel CDN. Gelombang menutup matanya dan bermeditasi. Roh kucing dan kucing semuanya ditempatkan pada 3 ayam salju, dan rubah. Teriakan yang didambakan berulang kali. Nian Bing tersenyum sedikit, mengatur 3 ayam salju dan mulai bergerak. Kemajuan sihir membuatnya lebih nyaman untuk mengendalikan api. Dia sudah memanggang ayam salju secara merata dengan bumbu yang baik. Setelah beberapa saat, aroma yang kaya terisi, kulit ayam salju berangsur-angsur menguning, dan ayam salju itu segar dan berlemak. Ini adalah salah satu metode memasak terbaik untuk dipanggang. Ketika aromanya terus menyebar, kucing dan kucing cemas. Terpental ke samping, menantikan ayam salju yang dipanggang sebelumnya. Nian Bing memanggang ayam salju sambil mengintip di awan es tidak jauh, seolah-olah awan es tidak berbau seperti itu. Dia masih duduk di sana bermeditasi dengan damai. Nian Bing harus mengakui bahwa Bing Yun jelas merupakan salah satu wanita paling cantik yang pernah dilihatnya, dan hanya Feng Nu yang bisa membandingkannya, namun bagaimanapun juga. Dia adalah murid musuh. Ayam salju itu akhirnya dipanggang, dan Nian Bing menyerahkan salah satu dari mereka kepada kucing yang tidak bisa menunggu. Kucing itu mengambil ayam salju dan dengan gembira berlari ke Bing Yun. Kakak, ayam itu dipanggang, kau makan juga. Dia berkata, menyerahkan ayam salju kepada Bing Yun. Bing Yun membuka matanya dan memandangi kucing yang tidak bersalah, dengan senyum langka. Dan melepaskan cadar di wajahnya dan berkata dengan lembut. Adik perempuan, makanlah sendiri, aku tidak akan memakan makanannya. Aku tidak tahu mengapa, melihat kucing itu, rasa dingin di tubuhnya menghilang dengan sendirinya, tidak mampu berdiri. Bab 139 CDN. Pemakan darah. Kucing itu memandang Bing Yun dengan heran, saudari, apa yang dibuat Nian Bing sangat lezat, coba saja. Jangan panggil adik perempuanku, aku 16 tahun, panggil aku kucing dan kucing, semuanya memanggil saya seperti itu, katanya, dan sekali lagi menyerahkan Sueji kepada Bing Yun. Bing Yun Len melihat sedikit, menatap kucing yang kekanak-kanakan, dia tidak tahan untuk menolak, ditambah bau ayam salju sangat bagus. Pada saat ini, raih dan ambil ranting, cabut kaki ayam dari atas, lalu kembalikan ranting itu kepada kucing, kamu makan, saudaraku sudah muak dengan ini. Kucing-kucing tersenyum, dan kemudian mulai memakannya dengan hati terbuka. Dengan kerajinan Bing Huo Jiu Tian, Sueji memainkan rasa terbaik di tangan Nian Bing. Bing Yun tidak bisa menahan untuk bergerak setelah mengambil beberapa gigitan. Rasa ayam salju menghasilkan rasa campuran dalam api yang berbeda. Setiap mengunyah, akan ada perasaan yang sama sekali berbeda. Meskipun Dewi Es dan Salju mengorbankan dirinya sangat banyak, Ice God Tower piring selalu didasarkan pada sayuran, dan metode memasaknya sangat umum, tiba-tiba dia terasa lezat. Dan dia tidak bisa tidak merasakannya dengan hati-hati. Dibandingkan dengan makan melahap kucing, dia akan makan lebih anggun, makan sedikit demi sedikit, setiap gerakannya begitu indah, tanpa ada gosokan berminyak di wajahnya. Nian Bing sedang makan ayam salju sambil melihat kucing dan awan es. Ada cahaya dingin yang redup di matanya. 3 ayam salju dengan cepat diselesaikan. Nian Bing memakan salah satunya, kucing dan kucing bahkan makan lebih dari 1, dan Bing Yun, yang semula berencana makan hanya 1 kaki ayam, juga makan banyak dalam antusiasme kucing. Setelah merasakan keterampilan membaca es, Bing Yun benar-benar sulit untuk dipahami. Mengapa seorang pesulap yang baik dapat menggunakan energinya untuk memasak? Tidak mungkin membuat makanan yang sedap seperti itu 1 atau 2 hari.
Tentu saja, dia tidak akan bertanya pada Bing. Rubah malang itu hanya bisa memetik beberapa tulang ayam di tanah untuk dimakan. Melihat pemiliknya tidak puas, tapi sayangnya kucing dan kucing sepertinya tidak menemukan penampilan yang menyedihkan. Kucing dan kucing, makan sudah selesai. Ayo, tunggu sampai Bingyue City, kamu tidak boleh nakal. Aku akan menemukan seseorang untuk mengirimmu pulang, kata Nian Bing sambil memegang air yang terbuat dari es untuk mencuci kucing dan kucing, katanya. Meskipun dia sangat menyukai adik kucing-kucing, tetapi dia masih memiliki banyak hal penting yang harus dilakukan di kota Bingyue. Jangan sampai kucing-kucing akan berada dalam bahaya. Kucing membasuh wajah yang berminyak dan merasa dirugikan. Nian Bing, apakah kamu membenci kucing? Kucing memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri, tidak akan menyeretmu ke bawah. Biarkan aku mengikuti kamu. Orang tidak mudah. Saya berlari keluar, dan jika saya kembali, ayah akan mendapatkan saya kembali ketika dia marah. Seperti yang dia katakan, matanya merah, dan dia memandang Nian Bing dengan tatapan merah. Nian Bing menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, mau patuh. Saudaraku masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan di kota Bingyue. Tidak nyaman bagimu untuk mengikuti aku. Di luar, jika Anda salah langkah, bagaimana saya bisa memberitahu Paman Hilar? Suaranya baru saja jatuh, dan Bingyun di samping telah berdiri dan mengambil tangan kucing itu. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, selama ada aku di kota Bingyue. Tidak ada yang bisa melukainya. Kucing dan kucing, mari abaikan saja orang ini. Melihat ke depan, ayo pergi, katanya, menarik tangan kecil kucing itu. Nian Bing menatap Bingyun dengan terkejut, dia tidak kedinginan seperti yang dia pikirkan. Cepat mempercepat langkah di belakang wanita kedua, dan berjalan di luar hutan. Sepanjang jalan, suasana canggung asli Nian Bing dan Bingyun, di bawah penyesuaian kucing dan kucing, juga aman. Nian Bing menjadi koki wanita kedua. Pada awalnya, Bingyun agak jijik untuk makan apa yang dia buat. Dia sepertinya sudah terbiasa dengan kelezatan Nian Bing. Dia tidak perlu membujuk kucing atau kucing untuk makan. Jumlah makanannya tidak lebih kecil dari kucing. Pada beberapa kesempatan, Nian Bing membuat lebih sedikit makanan, tetapi pada akhirnya dia bahkan tidak memakannya. Dalam suasana yang tampaknya harmonis, 5 hari kemudian, mereka akhirnya tiba di ibu kota Ice Moon Empire, Ice Moon City yang hanya berjarak 100 mil dari Ice God Tower. Kemakmuran kota Bingyue tidak jauh lebih kuat dari kota Bingsui, tetapi karena merupakan ibu kota kerajaan Bingyue, seluruh kota dipenuhi dengan suasana politik yang kuat. Dan tentara patroli sering terlihat di jalanan. Ada sangat sedikit jeritan, dan kesan pertama kota itu tentu saja keamanannya bagus. Seorang penyihir yang tampan dan mengenakan jubah sihir emas, seorang wanita dengan topeng dan tule memancarkan napas dingin, ditambah seorang gadis yang lucu dan menawan. Menarik perhatian warga sipil segera setelah dia memasuki Ice Moon City. Namun, 3 orang yang membaca es itu tidak menemui masalah. Alasannya sangat sederhana. Karena logo bunga es pada jubah ajaib Bingyun. Di Ice Moon Empire, semua orang tahu bahwa menyinggung keluarga kerajaan mungkin bukan hukuman mati, tetapi menyinggung menara Ice God pasti akan menyebabkan kematian. Sambil berjalan, Bingyun tiba-tiba menarik kucing itu dan berhenti, menoleh ke Nian Bing. Road, kemana Anda akan pergi? Suaranya masih dingin, meskipun kebencian di matanya telah memudar. Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, ayo cari tempat tinggal dulu. Nona Bingyun juga bisa pergi ke penolongmu di menara Bingsen. Kamu bisa yakin bahwa aku tidak akan lari. Selain itu, ada kucing dan kucing ini, kan? Dia berkata ketika dia berjalan menuju sebuah restoran besar di pinggir jalan. Cahaya dingin menyala di mata Bingyun, dan dia menyeret kucing itu dan mengikuti Nian Bing ke hotel. Dengan identitas menara Bingshen, 3 orang tinggal di hotel ini secara gratis. Nian Bing meminta 2 kamar, 1 untuk dirinya sendiri, 1 untuk Bingyun dan 1 kucing. Dia baru saja memasuki ruangan untuk beristirahat sebentar, dan kucing itu berlari. Broter Nian Bing, Sister Bingyun berkata dia akan membawa saya ke kota untuk bermain. Apakah Anda ingin pergi? Ikut dengan kami, Sister Bingyun. Dikatakan bahwa ada banyak bar makanan ringan lezat di kota. Ada berbagai jenis pakaian yang terbuat dari bulu yang merupakan produk khusus dari Kekaisaran Ice Moon.
Cuacanya dingin. Adikku berkata bahwa aku akan membeli beberapa pakaian untukku. Kota Bingyue berada di utara kota Bingsui. Sekarang setelah memasuki akhir musim gugur, memang agak dingin. Nian Bing menggelengkan kepalanya setelah menyaksikan kucing itu dengan gembira, dan berkata, "Kamu pergi dengan saudarimu Bingyun, kakak lelakimu lelah, kamu tidak akan pergi dengan kamu. Hanya bercanda, berbelanja dengan gadis itu, akhirnya akan sengsara dari apa lagi. Dia masih memiliki beberapa hal penting untuk dilakukan." Kucing itu memandang Nian Bing dengan sedikit ketidakpuasan, "Saudara benar-benar kecewa, maka kamu di sini untuk menunggu kami kembali. Dan aku akan membelikanmu beberapa pakaian untuk dipakai." Kemudian, dia melompat dan berlari keluar. Melihat punggungnya, Nian Bing benar-benar iri pada kucing yang riang. Alangkah baiknya jika dia bisa bahagia seperti dia, tapi setidaknya sekarang tidak mungkin. Di bawah perhatian spiritual, dia jelas merasa bahwa Bingyun dan Mao meninggalkan hotel dan menuju ke utara. Meskipun dia penuh kebencian bagi orang-orang di Menara Bingsen, Bingyun sangat baik untuk kucing dan kucing di sepanjang jalan. Dia percaya bahwa Bingyun tidak akan membahayakan kucing dan kucing, belum lagi kucing dan kucing dengan sekelompok makhluk yang dipanggil dan sihir spiritual tidak pernah berbahaya seperti permukaannya. Membuka jendela, Nian Bing menepuk 3 kali. 2 bayangan abu-abu melayang masuk dari jendela, berlutut dengan satu lutut. "Tuan, apa yang Anda minta?" Nian Bing berkata dengan acuh tak acuh. "Bawa aku ke pintu masuk aula Bingyue, kurasa orang-orang yang seharusnya datang sudah tiba. 10 hari telah berlalu sejak perintah dikeluarkan. Dan setidaknya sebagian dari singa darah para guru seharusnya berkonsentrasi pada kota es." 2 Tuan Hijau meninggalkan hotel dengan Nian Bing, mereka jelas akrab dengan jalur kota Bingyue, mereka membawa Nian Bing melalui jalan-jalan dan gang-gang. Dan segera datang ke sebuah gedung tinggi. Bing tidak bisa membantu tetapi tertegun, karena simbol pada bangunan itu adalah pedang, yang mewakili persatuan samurai. Dan persatuan samurai di kota Bingyue jelas merupakan persatuan umum dari seluruh persatuan samurai Kekaisaran Bingyue. Bulan es dari es singa. Apakah Tang sebenarnya ada di sini? Dengan beberapa keraguan ia mengikuti 2 Tuan Hijau ke dalam serikat pekerja. Ada banyak orang di serikat dagang samurai, banyak dari mereka datang untuk menyelesaikan tingkat seni bela diri mereka. Aula serikat memiliki ribuan meter persegi, dan ratusan prajurit tidak ramai. Nian Bing, jubah sihir emas, segera menarik perhatian para pejuang begitu dia memasuki serikat. Pakaiannya sebagai pesulap sangat mencolok. Salah satu dari 2 samurai tingkat hijau itu tinggal di sebelah Nian Bing, dan yang lainnya dengan cepat berjalan di dalam persatuan samurai. Nian Bing berdiri di tengah-tengah serikat prajurit, mengamati lingkungan sekitarnya, dan setidaknya 2/3 dari samurai di aula serikat mengawasinya. Suara bisikan terus terdengar. Dari mana anak ini berasal? Melihatnya sebagai seorang penyihir, dia pergi ke serikat samurai kita untuk melakukan sesuatu. Apakah dia datang untuk bermain? Itu terlalu berani. Siapa yang tahu dari mana asalnya, tapi aku belum melihat seorang penyihir mengenakan jubah sihir emas. Cukup sombong. Ketika aku melihatnya, itu membuatku marah. Mari kita coba. Ada banyak orang yang ingin menguji kekuatan Nian Bing. Nian Bing masih mengamati lingkungan sekitarnya. Puluhan prajurit berkumpul di sekitar mereka. Prajurit ini jelas tidak memiliki niat baik. Salah satu samurai jangkung melangkah maju untuk membaca. Es datang ke arah, tetapi dia sepertinya tidak melihat Nian Bing. Tubuhnya yang kuat langsung mengenai Nian Bing. Nian Bing tidak bergerak, dan dia sepertinya tidak saling bertemu. Pada saat ini, bayangan abu-abu melintas dan samurai tingkat hijau yang tinggal di samping Nian Bing secara sukarela menabrak samurai jangkung itu. Hasil yang tidak terduga, prajurit tingkat hijau tampaknya tidak terjadi apa-apa, masih berdiri di samping Nian Bing, tetapi prajurit jangkung itu dipukul dan diterbangkan. Ditangkap oleh beberapa prajurit lain tanpa jatuh di tanah. Aksi prajurit kutub hijau segera menyebabkan aksi, dan keributan berdering keras, dan para prajurit samurai dengan cepat bergegas untuk berkumpul di sekitar keduanya. Tetapi mereka tidak menggunakan senjata. Nian Bing mendengus dan menghentikan aksi samurai tingkat hijau di sampingnya. Pada saat berikutnya, 7 hantu samar muncul di aula serikat samurai. Setiap samurai jelas merasakan tubuh dingin dan menatap tubuhnya tanpa sadar.
Pada saat itu, saya terkejut menemukan bahwa tidak peduli apakah itu seorang samurai yang mengenakan baju besi atau seorang samurai yang mengenakan baju samurai. Semua orang memiliki beberapa sayatan yang rapi di dada, dan sayatan itu membentuk dua kata, rambut putih. Kekuatan membuktikan segalanya. Para pejuang yang awalnya provokatif telah berhenti. Selama mereka yang tidak memiliki masalah otak sadar, jika Nian Bing ingin hidup mereka, bahkan jika mereka memiliki 10, mereka telah menghilang. Nian Bing masih berdiri di sana. Untuk pertama kalinya, prajurit tingkat hijau yang melihatnya menembak meledak menjadi kilatan cahaya. Tidak ada yang bisa melihat bagaimana Nian Bing menembak. Meskipun sebagian besar samurai di aula samurai memiliki kekuatan kurang dari pendekar pedang besar, tetapi dalam sekejap, begitu banyak samurai dapat direkrut tanpa perlawanan. Dengan kekuatan seperti itu, tidak ada yang berani meremehkan penyihir jubah emas. Samurai tingkat hijau lain datang kembali. Dia mengangguk ke Nian Bing dan membawanya ke bagian belakang serikat samurai. Samurai di sekitarnya secara otomatis melintas jalan, menyaksikan Nian Bing pergi melalui gerbang, dan kemudian melalui koridor yang luas. Prajurit hijau membawa Nian Bing ke aula. Aula didekorasi dengan mewah. Di kursi besar duduk seorang pria parubaya yang terlihat berusia 40 tahun. Melihat Nian Bing berjalan di bawah kepemimpinan samurai tingkat hijau, dia berdiri dan menyapa dia. Tuan rumah, Yin Dang, telah melihat pemimpin. Yin Dang, orang lain memanggil nama seperti itu. Hati Nian Bing membangkitkan perasaan lucu. Apakah ini pintu masuk Bing Yue Tang? Tempatnya tersembunyi di kota. Tempat ini sangat bagus. Yin Dang tersenyum sedikit dan berkata, terima kasih, guru, atas pujiannya. Dia tidak memiliki dinginnya darah dari pembawa bendera es dan salju. Tetapi senyumnya bahkan lebih menakutkan di mata Nian Bing. Yin Tangzu gelombang CDN gelombang, karena kamu tahu identitasku, aku pasti telah menerima pesananku. Berapa banyak orang dari ajaran ini yang datang ke sini? Nian Bing berkata dengan tenang. Yin Dang ragu-ragu sebelum berkata, kembali ke pemimpin, tuan dari aula ini telah berkumpul tetapi orang-orang lain di setiap aula belum tiba. Nian Bing mengangkat alisnya. Oh. Jarak antara Kekaisaran Qilu dan Kekaisaran Huarong dapat diabaikan untuk waktu yang lama, tetapi mengapa tidak ada orang di Oran Hall dan Langmu Hall? Apakah ini efisiensi pengajaran singa darah kita? Yin Dang berdiri tegak dan berkata, kembalilah ke pemimpin, karena 7 penatua dari gereja Singa Darah belum tiba. Gereja-gereja yang tersisa di gereja ini masih meragukan pesanan Anda. Sehingga mereka belum bergerak untuk saat ini. Nian Bing mencibir dan berkata, oke, sepertinya pemimpin saya belum dikenali. Dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit berteriak di dalam hatinya, dan dia hanya bertemu dengan Long Zi hanya selama 3 bulan. Setelah gereja Singa Darah mengkonfirmasi identitasnya, itu akan mengerahkan personel, dan saya khawatir waktunya akan lebih tegang. Namun, tidak mengherankan bahwa 4 gereja yang tersisa berhati-hati. Setelah semua agama Singa Darah sangat kuat, jika pemimpin pura-pura menyampaikan perintah untuk memobilisasi semua pejuang. Itu memang layak untuk dipikirkan. Tidak ada jalan lain sekarang, hanya berharap bahwa 7 penatua akan datang lebih cepat. Memikirkan hal ini, saya membaca jalan es Master Gereja Perak. Karena 7 penatua belum tiba, maka kita akan melakukan beberapa pekerjaan persiapan terlebih dahulu. Informasi apa yang saya perintahkan untuk mencari para pangeran Kekaisaran Ice Moon? Cahaya menyala di mata Yin Dang dan berkata, maaf pemimpin, saya tidak bisa menjalankan perintah yang Anda berikan sampai Anda telah diakui oleh 7 penatua. Mungkin Anda tidak tahu bahwa pemimpin sebelumnya memiliki kekuatan untuk mencalonkan pemimpin berikutnya. Tapi untuk benar-benar menjadi pemimpin agama ini, Anda masih harus melewati penilaian 7 penatua di gereja Singa Darah. Jadi, dalam arti tertentu, Anda bukan pemimpin yang benar sekarang. Semuanya harus menunggu kedatangan 7 penatua, hanya dengan begitu Anda dapat memutuskan. Meskipun dia mengatakannya dengan sangat sopan, kesombongan pada tulangnya memberitahu Nian Bing, nak, kau masih tidak bisa menggerakkanku. Nian Bing menatap Yin Dang, dan Yin Dang dengan tenang menentang pandangannya. Tiba-tiba, Yin Dang hanya merasa bahwa kekuatan yang sangat mengejutkan datang dari tatapan Nian Bing. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil langkah mundur, nyaris tidak mengendalikan matanya.
Berlawanan dengannya, perasaan ngeri muncul di hatinya. Dia sebenarnya berusia 56 tahun ini, tetapi karena kekuatannya, dia terlihat seperti 40 orang. Dia adalah salah satu orang yang paling menjanjikan dalam agama Singa Darah. Diinternalisasi sebagai penatua berikutnya dari Singa Darah. Ketika dia pertama kali melihat Nian Bing, dia sedikit membenci itu. Jubah sihir emas arogan Nian Bing benar-benar berlawanan dengan nama keluarganya yang terkendali, ditambah Nian Bing tampaknya terlalu Nian Bing. Jadi dia tidak berpikir Nian Bing dapat menjadi pemimpin baru Singa Darah. Namun, pada titik ini, itu menyebabkan perubahan besar dalam mentalitasnya. Tusukan kekuatan spiritual seolah-olah itu substantif, bahkan dengan kekuatan tingkat seni bela dirinya tidak berani melihatnya, dan Yin Dang sedikit panik. Pada saat ini, suara Nian Bing terdengar di telinganya, sepertinya aku tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Yin Dang menghela nafas dalam hatinya dan menundukkan kepalanya. Tuan, Anda dapat beristirahat sementara di Balai Bingyue dan menunggu 7 tetua Balai Singa Darah datang. Saya pikir mereka akan tiba dalam beberapa hari. Dia mengatakan ini tiba-tiba merasa sangat sulit ketika mengucapkan kalimat. Nian Bing selalu memancarkan paksaan yang kuat. Membuatnya bernafas keras tidak hanya dari tekanan mental tetapi juga dari. Nian Bing mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu jangan ganggu Master Balai Perak. Setelah dia selesai, dia berbalik dan berjalan keluar. Masalahnya tidak semulus yang dia bayangkan. Meskipun kekuatan potensial dari Aula Singa Darah kuat, dia sendiri benar-benar tidak mudah untuk dikuasai sepenuhnya. Mereka tidak melakukan kesalahan, lagi pula, bagaimana kekuatan yang begitu kuat dapat dikatakan dikuasai. Nian Bing sudah pergi, tapi hati Yin Dang agak gelisah. Pada saat ini, anak buahnya melaporkan kepadanya semua yang terjadi di luar. Rambut putih, siapa kamu? Setelah meninggalkan Samurai Trade Union, Nian Bing ragu-ragu sejenak. Apakah Anda ingin menggunakan kekuatan Singa Darah lagi? Jawabannya adalah ya. Tanpa dukungan Singa Darah, hampir tidak mungkin untuk menyelesaikan tindakan Anda sendiri. Tampaknya Anda harus melakukan sesuatu sebelum menggunakan kekuatan Singa Darah. Meskipun Yin Dang mengatakan bahwa dia tidak bisa dianggap sebagai pemimpin untuk saat ini, 2 prajurit hijau mengikutinya. Nian Bing memanggil prajurit tiang hijau dan berkata, bawa aku ke rumah tempat darah dan jiwa dihancurkan. Aku pikir kamu harus tahu di mana dia tinggal. Samurai tingkat hijau mengangguk dan memimpin di depan. Nian Bing melihat kembali ke samurai di belakangnya dan berpikir dalam benaknya bahwa ketika aku kembali, dia pasti akan mengendalikan seluruh agama Singa Darah. Saat aku berjalan, Nian Bing teringat akan berita yang didengarnya sebelum meninggalkan kota es menelan darah dan menghancurkan jiwa, salah satu dari 3 marsekal Kekaisaran Bulan Es. Dia bertanggung jawab atas ksatria paling kuat dari Kekaisaran Bulan Es. Gaya berdarah besi yang berkedip ini terkenal karena kekuatannya yang sangat kuat dan jelas merupakan sosok kekuatan nyata di Kekaisaran Ice Moon. Pada saat yang sama, dia adalah saudara laki-laki Sueji, paman Suejing. Sejauh ini, hanya berita yang Nian Bing ketahui adalah ini. Di kota Bingyue, selain dari Singa Darah, ia hanya dapat memiliki beberapa hubungan dengannya, dan hanya marsekal salju ini. Tentu saja, dia tidak akan mengharapkan Sue Sol untuk berpartisipasi dalam rencana perubahan, tetapi selama dia memiliki beberapa dukungan itu sudah cukup. Setidaknya, dia bisa membantunya mengambil langkah paling kritis. Sebagai salah satu dari 3 marsal kerajaan Kekaisaran Bulan Es. Kediaman Suepo memiliki area yang sangat luas. Kedua prajurit tingkat hijau membawanya ke depan dan belakang pintu mansion. Nian Bing meminta mereka untuk pergi dulu dan berjalan menuju pintu mansion. Sendirian. Siapapun yang berani menerobos masuk ke rumah marsekal. 4 penjaga yang menjaga gerbang menghentikan Nian Bing dan berkata sambil tersenyum. Setiap saudara, tolong, aku datang dari King Fengzai, kota Bingsui, dan aku ingin melihat marsal. Penjaga itu memandang Nian Bing ke atas dan ke bawah dan berkata, tunggu sebentar. Setelah beberapa saat, penjaga keluar dengan seorang pria yang tampak seperti pembantu rumah tangga. Pengurus rumah tangga menatap Nian Bing dengan sedikit keraguan, dan berkata, kamu adalah orang dari King Fengzai. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Jubah sihir emas Nian Bing buat dia ragu.
Nian Bing mengeluarkan sepucuk surat dari tangannya dan menyerahkannya kepada pengurus rumah, mengatakan, "Tolong sampaikan surat ini kepada Marsekal Master, saya pikir dia akan melihat saya." Surat rekomendasi tertulis. Sekarang dia telah menentukan apa yang ingin dia lakukan di kota Bingyue. Nian Bing telah membuat beberapa persiapan. Pramusaji kembali ke rumah Marsekal dengan membawa surat dan tidak terburu-buru untuk membaca es. Dia berdiri di pintu rumah Marsekal dan memandang ke jalan. Pada saat ini, sebuah kereta melaju ke pintu rumah Marsekal. Pelayan itu mengangkat tirai mobil, dan kedua pria itu turun dari kereta. Dua wanita turun dari kereta, yang pertama lebih muda dan terlihat lebih dari 20 tahun, dengan mata yang cerah dan gigi yang indah. Dan kemudian datang seorang wanita parubaya dengan pakaian yang indah tetapi itu tidak elegan, dan berjalan menuju gerbang yang dikelilingi oleh pelayan. Nian Bing bergegas ke samping untuk membiarkan pintu terbuka, dan kedua gadis itu tetap terjaga ketika mereka melihatnya. Gadis itu memandangi wajah tampan Nian Bing dengan sedikit terkejut dan bertanya kepada penjaga di samping, "Siapa dia? Bagaimana caranya berdiri di depan rumah besar kita?" Penjaga itu buru-buru menjawab, "Nona, dia mengaku berasal dari King Fengzai di kota es dan meminta untuk bertemu Marsal." Kepala pelayan membawa surat yang telah dia bawa dan menunjukkannya kepada Marsal. Gadis itu jelas tertarik pada Nian Bing. "Oh, apakah Anda berasal dari King Fengzai? Jadi, Anda harus tahu sepupu saya." Nian Bing tersenyum dan berkata, "Jika Anda mengacu pada Sue Jing, maka saya tahu. Anda pasti Marsal Sue." "Ya, namaku Sue Yu. Aku sudah lama tidak ke Bing Seceng. Aku benar-benar ingin makan lingkaran dupa emas yang dibuat oleh Paman Ming." Melihat penampilan Sue Yu, Ning Bing diam-diam berkata, "Serakah lainnya." Gadis. Wanita cantik setengah baya tersenyum dan berkata, "Karena itu berasal dari King Fengzai, itu bukan orang luar, jadi silakan pergi bersama kami. Saya pikir Tuan akan bertemu dengan Anda." Nian Bing mengikuti wanita cantik dan Sue Yu dan akhirnya memasuki Marsal Mansion. Setelah beberapa langkah, mereka bertemu dengan pembantu rumah tangga yang akan datang. Ketika Nyonya Sue bertanya, Sue meminta pengurus rumah tangga untuk mengundang Nian Bing. Awalnya Sue Yu ingin bertanya tentang situasi Bing King Fengzai, tetapi dibawa pergi oleh Ni Sue. Nian Bing mengikuti pembantu rumah tangga melalui halaman 3 pintu masuk. Setelah menangis, Ning Bing memasuki ruang kerja. Begitu dia memasuki pintu, Nian Bing melihat Sue duduk di belakang kotak buku. Sue Ling tinggi, duduk di sana dan membaca buku. Penampilannya setidaknya 7 poin mirip dengan Sue Ji. Yang mengejutkan Nian Bing, Marsal Sue ini, yang dikenal sebagai Blood Devouring Spirit, memancarkan tubuh yang kaya. Buku itu penuh dengan gas, sepertinya dia lebih seperti bujangan yang terpelajar, di mana ada gaya besi. Tentu saja, Nian Bing bukan lagi orang biasa dengan pengetahuan yang dangkal, dan penampilannya tidak cukup untuk menghakimi seseorang. Dia bergegas maju untuk memberi hormat. Nian Bing telah melihat Marsal Sue. Sue Po meletakkan buku itu di tangannya dan mengambil saluran samping yang dibacakan Bing kepada pengurus rumah tangga, "Kamu dikirim oleh Sue Ji. Sue Ji berkata dalam surat bahwa kamu adalah temannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku." Suara Sol jelas tidak setebal Sue Ji, dan itu terdengar sangat nyaman. Nian Bing berlawanan dengan keempat mata Sue, dari mata Sue. Dia melihat sedikit kedinginan. "Nian Bing Dao, saya datang ke kota Bingyue kali ini untuk melihat seorang teman, dan saya juga meminta Marsal Sue untuk membantu. Teman saya adalah Yang Mulia Yan Feng, pangeran ketujuh dari Kekaisaran Bingyue." Sue Po memandangi Nian Bing dengan sedikit terkejut, dan matanya sedikit aneh. "Apakah kamu ingin melihat Yan Feng? Dia tidak kembali ke kota Bingyue untuk waktu yang lama. Meskipun saya seorang menteri berat Korea Utara, saya tidak dapat melihat pangeran dengan santai. Raja Kekaisaran Bulan Es sekarang sakit parah. Ini adalah waktu ketika para pangeran berperang paling sengit. Dia selalu netral. Dia telah menolak petisi beberapa pangeran. Bagaimana dia bisa melihat pangeran saat ini?" Nian Bing memikirkan hobi khusus Yan Feng, dan tidak bisa menahan senyum secara diam-diam. Dengan hobi Yan Feng seperti ini, sulit bagi Marsal Sue untuk salah paham Yan Feng dan Yan Feng. "Anda membiarkan saya yang disalahkan.
Dao berkata, Marshal tidak perlu malu, Anda hanya perlu memberitahu saya di mana Yan Feng, saya punya cara saya sendiri untuk melihatnya. Dengan kekuatannya saat ini, apa pertahanan istana? Sue So mengerutkan kening, terima kasih telah mengirim surat kepada kakakku, tapi aku tidak bisa membantumu dengan masalah ini. Jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi. Melihat wajah Sue Piao berubah menjadi ribuan mil jauhnya, Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata dengan tenang, Marshal Sue menolak untuk membantu saya, dia pasti takut mendapat masalah. Sebenarnya, saya hanya ingin melihat teman-teman saya itu saja. Katakan padaku di mana Yan Feng, tidak terlalu sulit bagi Marshal Sue. Petik 2. Sue Po mendengus dingin, lelucon, aku tidak pernah tahu apa itu ketakutan. Jadi, kau penyihir kecil, mengapa kamu memintaku untuk membantumu? Awalnya, Sue Ji memintanya untuk merawatnya. Nian Bing, tetapi ketika saya berpikir tentang Nian Bing dan 7 pangeran yang mencintai khusus itu adalah teman, Sue Piao tidak bisa mengatakan penghinaan. Nian Bing tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata, aku sangat kasar dalam kasus ini. Marsekal Sue, kekaisaran bulan es ini memiliki bentuk yang halus. Karena kamu adalah kekaisaran yang hebat, tidakkah kamu berpikir tentang masa depan kekaisaran bulan es? Sue So mengerutkan kening, apa maksudmu? Nian Bing tersenyum dan berkata, itu tidak menarik. Aku hanya berpikir bahwa Marshal Sue adalah salah satu dari 3 Marshal dari kekaisaran bulan es, tetapi dia tidak mendukung pangeran dari kekaisaran bulan es. Untuk Anda, tetapi apakah Anda tidak lebih memikirkan kekaisaran? Saat ini, penerus alam yang paling menjanjikan adalah pangeran besar, pangeran kedua dan 5 pangeran. Jika mereka bertarung bersama, itu pasti akan menyebabkan kekacauan politik. Ya, perkembangan kekaisaran bulan es tidak menguntungkan. Petik 2. Sue Po mendengus dingin dan berkata, apa yang kau tahu, kekaisaran Oran dan kekaisaran Langmu sama-sama sangat menderita karena pertempuran dengan kekaisaran Huarong. Hanya 2 negara ini yang berbatasan dengan negara kita, bahkan jika situasi politik kita sedang bergejolak, selama aku bersalju jika roh masih ada di sana, bukan giliran mereka untuk memiliki ide. Kekaisaran Oran selalu baik dengan negara kita, dan kekaisaran Langmu telah dikalahkan dan vitalitasnya sangat terluka. Apakah mereka berani menyerang negara kita? Wah, siapa kamu? Warga sipil, peduli terhadap politik tidak baik untukmu. Aku tidak mempermalukanmu demi Sue Ji, tetapi jika kamu ingin bicara omong kosong, jangan salahkan aku karena tidak baik. Nian Bing tersenyum, aku membuat kesalahan, tolong maafkan Marshal, maka aku punya permintaan lain yang tidak akan mempermalukanmu. Aku ingin tinggal di Marshal Mansion sebagai koki, bukan? Sue Pang membeku untuk sementara waktu, apa yang kamu bicarakan? Kamu ingin menjadi koki. Lihat kostummu, kamu harus menjadi penyihir, kan? Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, siapa yang menetapkan bahwa pesulap tidak bisa menjadi koki? Saat berbicara gelombang CDN gelombang dia melepas jubah sihir emas yang menutupi dirinya. Memperlihatkan kostum sipil di dalamnya, yang putih rambut panjangnya menjalar di pundaknya, dan itu terlihat aneh. Melihat rambut putih dan pakaian sipil Nian Bing, Sue So mengerutkan kening, berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Nian Bing memandang Sue Po dengan ekspresi terkejut, Marshal, apakah Paman Sue Ji memberitahu Anda dalam surat bahwa saya seorang koki? Paman Sue Ji telah memutuskan bahwa kontes kuliner berusia 5 bulan akan ditentukan oleh saya di sini untuk mewakili King Feng Zai. Saya pikir keterampilan memasak saya akan memuaskan Anda. Ketika saya memasuki Marshal Mansion, saya bertemu dengan Nona Sue Yu. Wanita itu sepertinya suka makan lingkaran dupa emas King Feng Zai. Saya kebetulan memasak hidangan ini. Ketika saya pertama kali datang ke Bing Yue Cheng, gulungan di tubuh saya sudah habis, dan saya tidak membutuhkan banyak hadiah, selama Marshal bisa memberi saya tempat tinggal. Sue Po bertanya-tanya, apakah kamu benar-benar seorang juru masak? Aku adalah pertama kalinya aku mendengar bahwa ada seorang juru masak sihir. Ya, aku akan memberimu kesempatan itu akan siang, selama kamu bisa membuat meja saya puas dengan makanannya, saya akan meninggalkan Anda sebagai juru masak di rumah. Kemarilah. Ya, Marshal. Seorang pelayan berjalan dari luar untuk memberi hormat Sue Sol. Ya, cerita pun bersambung.
Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Cerita Donghua Novel atau CDN, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.